Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscriber, salam hormat. Hari ini saya persis berada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Baru saja selesai sidang ya. Saya mau memberi sebuah informasi ya. Video selanjutnya nanti saya akan berdialektika, ngobrol-ngobrol hukum dengan salah satu dosen dari perguruan tinggi swasta ya. Jadi temanya adalah kenapa sekarang polisi nampak seperti selebriti hukum dalam tanda petik ya. Karena setiap orang kalau ada masalah sedikit-sedikit lapor polisi, sedikit-sedikit lapor polisi. Ada aduan sedikit, ada baper sedikit lapor polisi. Sebenarnya ada hal-hal lain yang di luar hukum juga bisa menjadi pertimbangan untuk penyelesaian masalah itu sendiri. Jadi kita ingin memberi semacam perspektif yang lain bahwa semua itu tidak melulu soal hukum, tapi juga melulu tentang kearifan lokal dan sebagainya. Gitu ya. Jadi masalah itu tidak harus diselesaikan di hadapan majelis hakim. Ini saya persis berdiri di depan meja-meja, bangku-bangku majelis. Ini hakim ketua dan ini dua hakim anggota. Nah, ini tempatnya jaksa penuntut umum. Nah, ini tempatnya saksi biasa diperiksa. Nah, itu kolega saya, professional lawyers, namanya Pak Setia. Ya, saya Setia. Ya, saya dalam konteks komedi memanggil dia pesulap hukum dalam konteks komedi ya. Komedi. Ya, nah ini saya minta tanggapan Pak Setia. Pak Setia, kalau kita baca fenomena sosiologi Pak Setia, Oke. sekarang orang itu baper sedikit lapor kantor polisi. Emang masalah itu harus diselesaikan secara hukum? Kan kita ada aspek-aspek penyelesaian secara musyawarah. Kok sedikit-sedikit baper sedikit lapor polisi, baper sedikit lapor polisi. Gimana tentang fenomena sosiologi itu? Tanggapan Pak Setia seperti apa? Mungkin kalau saya tidak tanggapan itu yang normatif aja. Mungkin di era sekarang yang serba digital, serba ada video atau vlog video dan sebagainya, itu semacam ingin terkenal juga bisa. Mungkin dari mereka-mereka yang sedikit-sedikit lapor polisi. Jadi yang lapor ini juga ada unsur popularitas. Kita berasumsi dia ingin populer, ingin diketahui orang. Mungkin menurut saya, hemat saya dan pengen naik panggung lah kalau kata orang-orang lah ya. Istilah anak-anak sekarang itu panjat sosial ya, ingin pansos ya. Semacam itu, atau ingin menjadi selebgram mungkin. Yang dimana semua orang selebgram atau seperti bahasa-bahasa itu ya, yang sudah kita tadi Pak Sigit bilang, saya tidak mau dalam vlog ini ada hey guys, sesuatu yang sangat Padahal kalau kita kaji ya secara aspek sosiologis misalnya, sekarang orang dilaporkan secara pidana, kemudian di pengadilan dituntut, lalu dia dihukum, dia di penjara, negara juga kasih makan lagi, artinya keluar kos di situ. Keluar kos ya. Ya kan? Kenapa tidak musyawarah di depan? Jadi kalau kita bicara literatur kan kita juga mengenal namanya asas ultimum remedium, yang artinya adalah mengesampingkan upaya pidana sebagai upaya pamungkas. Iya, betul. Terakhir saja pidana. Ya. Jadi lawyers ini juga dorong itu klien itu untuk damai, musyawarah mufakat. Gitu. Jadi tidak melulu kita ketemu hakim. Jadi hakim ini jangan disuruh mengadili terus gitu loh. Saya sepakat juga. Ya. Kalau mengacu kepada kita guyon ya atau komedi, masa kayak apa? Masa kayak hatiku. Nah, kasihan orang-orang yang sedikit-sedikit dilaporkan dengan jadi kita belajar memaafkan lah, kecuali kasus-kasus konteks yang sifatnya delik biasa, seperti pembunuhan. Nah, itu memang harus diadili tanpa adanya pengaduan, tanpa adanya laporan. Memang penegak hukum
dalam konteks hakim, jaksa, polisi, lawyer dan sebagainya itu memang wajib untuk menegakkan sebagai memang harus ini meluruskan atau harus dihukum dihukum itu, ya, harus gitu. menegakkan. Tapi kalau kasus kayak pencemaran nama baik, ya. terus apa sindir-sindiran di sosmed itu nggak perlu lah baper-baper lah. Memang kadang sosmed ini ya meningkatkan kadar baper orang ya. Baper orang. Padahal dulu kita 25 tahun yang lalu itu kita canda sama temen main, nggak ada tuh kita lapor polisi. Lapor polisi atau Ya. gaplok-gaplokan. Dulu kita waktu SD itu kalau kita berantem di sawah, Iya. tampol-tampolan bisa itu berantem. Iya, berantem tanpa ada yang salah satu merasa Iya, kalau udah selesai berantem ya udah. udah. Maksudnya Bang ya udah. iya, Kelar. gitu loh. Nah, Jadi ya. nanti ya pada video yang akan saya rilis nanti saya mengundang nanti pasti dia luangkan waktu ya. Nanti Boleh, kita siap. dialektika nanti. Dialektika ini dengan- penting kok, banyak faedahnya, Iya, banyak manfaatnya. saya nanti mau mengundang beberapa dosen lah, Ya, insya Allah. Baik ya. Oke, Oke. sampai ketemu lagi. Salam subscriber Salam. ya. Tolong ya subscribe, like, komen ya.